wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul teks laporan percobaan. Sebelum Ibu menyampaikan materi tersebut, marilah kesempatan pertama ini kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, setelah kita berdoa bersama-sama tadi, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran teks laporan percobaan. Tujuan mempelajari teks percobaan ini dikandung maksud agar kalian bisa mempraktikkan di lapangan, misalnya bagaimana cara membuat telur asin. Nah, untuk lebih lengkapnya, marilah anak-anakku yang Ibu banggakan, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Kompetensi dasar. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 2. Menulis laporan percobaan yang berisi tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan. 3. Mendesain laporan percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain yang berisi tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil secara tulis dan lisan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan problem based learning dengan metode diskusi, ceramah, praktikum, dan presentasi, dan model pembelajaran blended learning, peserta didik dapat atau dibaca percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Menulis laporan percobaan yang berisi tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan, dan mendesain laporan percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain yang berisi tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil secara lisan atau tulis dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, disiplin, tanggung jawab, cermat, berani, kreatif, santun, dan percaya diri. Pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan mengenai percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, laporan praktikum, atau karya ilmiah. Tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan. Untuk percobaan bisa dilakukan secara mandiri atau berkelompok.
Ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Disusun berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, dan percobaan. 2. Dikemukakan secara objektif berdasarkan fakta dan kebenaran yang dapat diuji. 3. Disusun berdasarkan struktur isi teks yang runtut dan sistematis. 4. Menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis. 5. Disusun dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. 6. Disusun secara menarik dan interaktif. 7. Menuntaskan masalah secara terperinci dan lengkap. Struktur teks laporan percobaan meliputi 1. Judul, 2. Tujuan, 3. Alat dan bahan, 4. Langkah-langkah, 5. Hasil, 6. Simpulan. Aspek-aspek kebahasaan teks laporan percobaan meliputi 1. Gunakan intonasi suara yang pas. 2. Gunakan pengucapan kata dan kalimat yang jelas. 3. Gunakan gerak tubuh yang wajar saat berbicara. 4. Gunakan pandangan mata ke seluruh audiens. Langkah-langkah membuat teks laporan percobaan antara lain 1. Menulis struktur dari teks laporan percobaan yang meliputi 1. Menulis judul, 2. Tujuan percobaan, 3. Alat serta bahan yang dipakai dan langkah awal sampai akhir percobaan. Yang kedua, tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar. Yang ketiga, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Langkah-langkah menyajikan teks laporan percobaan. 1. Membaca kembali hasil teks laporan percobaan yang ditulis. 2. Mencermati tujuan, alat, dan bahan percobaan yang dilakukan. 3. Mencermati sistematika langkah-langkah percobaan. 4. Mencermati kebenaran data hasil percobaan yang dilakukan. 5. Menyampaikan teks laporan percobaan dari tujuan hingga simpulan percobaan dengan baik dan benar. Langkah-langkah menyunting teks laporan percobaan. 1. Membaca teks laporan percobaan sampai selesai. 2. Menemukan kesalahan berbahasa dalam teks laporan percobaan seperti salah tulis, kesalahan penggunaan tanda baca, serta keefektifan kalimat. 3. Memperbaiki kesalahan berbahasa pada teks laporan percobaan. Contoh teks laporan percobaan. Judul teks, membuat telur asin. Tujuannya, telur asin merupakan telur yang terbuat dari bebek yang mengalami proses pengasinan terlebih dahulu. Telur asin memiliki banyak vitamin dan gizi, sehingga mengkonsumsinya bermanfaat bagi tubuh. Membuat telur asin dengan cara tradisional sebenarnya sangat mudah, karena bahan dan alatnya menggunakan bahan sederhana. Alat dan bahan. 1. Telur bebek. 2. Abu gosok. 3. Tanah liat. 4. Garam. Dan yang kelima, amplas. Langkah-langkah membuatnya. 1. Pilih telur bebek, kemudian dicuci dan kulitnya diamplas sampai tipis. 2. Campurkan tanah liat, garam, dan abu gosok sampai tercampur semua. 3. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan yang sudah dicampur tadi. 4. Diamkan telur pada ruang normal sampai 20 hari atau 3 minggu. Hasil percobaan.
telur bebek yang dibuat melalui tahap dan proses pembuatan di atas akan menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat serta sangat cocok dikonsumsi dengan nasi. Membuat telur asin sebenarnya merupakan varian lain ketika ingin mengkonsumsi telur, khususnya telur bebek yang terkenal amis. Dengan pengasinan ini, telur menjadi tidak terlalu amis. Kesimpulan, telur asin yang memiliki kandungan gizi yang lengkap ini sangat cocok dikonsumsi oleh masyarakat segala usia. Tapi perlu diingat, untuk menghindari konsumsi telur asin bagi yang menderita darah tinggi. Karena kandungan garam telur asin yang tinggi dapat memicu tekanan darah naik. Tidak dianjurkan juga mengkonsumsi dalam jumlah banyak. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pertemuan pada pagi hari ini telah selesai. Kalian telah menyaksikan tayangan mengenai teks percobaan membuat telur asin. Nah, karena kalian sudah melihat tayangan tadi, tentunya kalian sudah bisa bagaimana cara membuat telur asin. Sebelum Ibu memberikan tugas untuk kalian, apakah kalian sudah paham anak-anakku? Nah, kalau belum paham, nanti kalian bisa menanyakan lewat WA atau Google Classroom. Nah, untuk tugas kalian pada pertemuan hari ini, cobalah kalian membuat teks percobaan, yaitu tadi membuat telur asin yang bahan-bahannya mudah kalian dapatkan. Nah, karena Brebes sendiri terkenal dengan telur asin dan bawang merahnya, makanya Ibu memberikan materi pada kesempatan hari ini yang sesuai dengan penghasilan Kabupaten Brebes, yaitu telur asin. Selamat mencoba. Semangat ya anak-anakku. Terima kasih. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.